Mbak Bibip ini kebetulan lagi heboh juga ini satu hal ini tentang mantan presiden kita Jokowi ditetapkan oleh OCCRP sebagai presiden terkorup nomor 3 di dunia ini. Kira-kira gimana ini menurut Mbak Bibip? Ini menurut saya bukti bahwa banyak sekali level dunia yang melihat ke kita dan benar-benar ingin memberikan pernyataan yang begitu lugas bahwa ada yang salah di negara ini, ada yang salah dengan seseorang yang bernama Joko Widodo. Jadi kan ada tuh sebagian buzzer yang bilangnya ini menyerang orang asing nih, menyerang bangsa kita. Saya sih nggak merasa diserang. Menurut saya ini bukan serangan pada bangsa kita, tapi memang mereka sedang bilang ada yang salah dengan mantan presiden kalian yang namanya Joko Widodo gitu ya. Dan buat saya ini bagus sekali untuk memicu penegakan hukum, sistem penegakan hukum dan politik kita untuk membongkar apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, karena ini kan nggak baru. Kami teman-teman di Mahkamah Rakyat saja sudah bikin tuh daftarnya, sudah menyidangkan juga di Mahkamah Rakyat. Jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu loh. Majalah Tempo udah mengungkapkan yang nawa dosa. Jadi bahwa sekarang akhirnya diangkat ke level internasional, setelah di level nasionalnya ditekan terus, ini bagus sekali gitu sebagai peluang bagi kita untuk bangsa ini justru belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan, dan caranya adalah dengan membongkar kesalahan itu di pengadilan nanti. Nah kan Pak Jokowi setelah didatangi oleh media kan di rumahnya di Solo kan udah menyampaikan ini framing jahat nih terhadap saya katanya. Terus ini nggak ada buktinya, silakan dibuktikan, kan ada buktinya. Nah tentang bukti bagaimana? Nah ini dia nih, kita kan OCCRP juga bilang nggak ada buktinya. Memang iya. Mereka tidak mendapatkan bukti itu. Betul, karena OCCRP bukan pengadilan. Nah kira-kira apa yang mendasari supaya mereka bisa menetapkan itu? Nggak bisa, jadi gini, yang harus kita pahami adalah OCCRP itu adalah jaringan jurnalis investigasi dan aktivis. Mereka bukan pengadilan. Jadi frame kita untuk melihat mereka dan laporan mereka nggak boleh pakai frame undang-undang tentang tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3. Buktinya apa? Nggak bisa pakai frame itu. Sama saja dengan perbandingannya adalah kalau Transparansi Internasional mengeluarkan indeks persepsi korupsi. Sama dengan ketika The Economist Intelligence Unit mengeluarkan indeks demokrasi. Apa kita akan bilang mana buktinya Indonesia flawed demokrasi? Berikan buktinya secara hukum. Ya nggak bisa gitu. Nah jadi frame-nya nggak boleh dicampur adukan. Mereka itu memang sudah menerangkan. Jadi bukannya di take down ya. Mereka itu sudah menerangkan lebih lanjut bahwa memang kami nggak punya bukti karena kami bukan lembaga hukum. Prosesnya adalah mereka terangkan. Prosesnya memang itu dicalonkan. Jadi memang dari jaringan masing-masing para jurnalis investigasi itu. Kemudian mereka punya dewan jurinya. Mereka ini transparan banget dan harus diingat pada 2017 mereka dapat Pulitzer Award karena mereka yang membongkar Panama Papers. Ya, waktu itu. Kemudian tahun 2023 mereka dicalonkan untuk mendapat Nobel Perdamaian. Nggak berhasil menang sih, tapi dicalonkan. Itu tanda bahwa mereka ini punya kredibilitas. Ya, diakui juga di dunia. Diakui. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan pendukungnya adalah kill the messenger. Karena mereka nggak mau message ini meluas, jadi kill the messenger, bilangnya wah ini didukung asing, konspirasi asing, nggak ada bukti. Memang nggak ada bukti sih, tapi memang mereka nggak ada bukti karena mereka bukan pengadilan internasional, mereka memang jaringan jurnalis. Gitu. Tapi apakah penegak hukum kita di Indonesia ini yang harus otomatis bergerak atau bagaimana? Nah, harusnya begitu. Jadi saya juga karena kasus ini ya, saya sempat cari dengan mesin pencari. Sebenarnya beberapa kali gara-gara laporan mereka, kalau penegak hukum di negaranya responsif, berhasil dibongkar. Jadi ada saya nggak hafal di luar kepala ya, tapi gampang kalau dicari di internet. Ada datanya bahwa gara-gara laporan mereka sudah ada sekian banyak kekayaan yang dikorupsi yang berhasil dikembalikan. Itu karena aparat penegak hukum di negara tersebut responsif. Nah di itu kita harusnya di mana itu? Di negara mana? Di banyak negara, jadi nggak cuma sekali itu, di banyak negara. Nah harusnya tuh ditanggapinya dengan dingin dulu, maksudnya jangan jadi marah, kemudian
diinvestigasi. Investigasi dulu. Harusnya gitu. Setelah ada temuan, ada bukti baru. Jadi jangan dilawan dulu gitu loh. Jangan dilihat sebagai tantangan terhadap bangsa kita, enggak gitu. Tapi harusnya ya langsung aja ditelusuri secara hukum.